Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا ومقتدانا مصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, bil khusus yang telah hadir bersama dengan kita Habib Muhammad Al-Attas, ada Kiai Hilmi, dan saya hormati kepada seluruh keluarga besar Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi dan Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, segenap para hadirin jamaah al-khidmah Ukhsafi Kopler Community, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad, rutinitas manaqiban sekaligus istighatsah. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita amalkan pertama kali kita hadiahkan untuk Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi dan Kiai Haji Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Mudah-mudahan keduanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang setimpal, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita tahu Al-Quran itu turun kepada Nabi besar Muhammad SAW, berisi ratusan ayat, ribuan ayat, ratusan surat. Dari berbagai macam ayat tersebut, tidak ada ayat yang turun di dalam Ka'bah kecuali satu. Ribuan ayat itu dari berbagai macam tragedi-tragedi yang terjadi, dari mulai peperangan-peperangan sampai keseharian para sahabat Nabi. Tapi tidak ada ayat yang turun kepada Nabi di dalam Ka'bah kecuali satu ayat. Cuman ayat ini saja yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, dan beliau berada di dalam Ka'bah setelah beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Seakan-akan ayat ini menunjukkan sebuah kapasitas dan kualitas yang luar biasa yang harus kita jadikan suri toladan di dalam kehidupan kita. Yakin kalau ayat ini kita bisa hayati dengan baik, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, pasti segala apapun yang di dunia ini akan menjadi damai. Yakin problema-problema apapun, kesulitan-kesulitan apapun
Kalau kita bisa laksanakan ayat ini di dalam segala bentuk, bahkan dalam organisasi kita, niscaya akan mendapatkan titik puncak kesuksesan. Amin Allahumma amin. Apakah ayat tersebut? Ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat itu kepada mereka orang-orang yang ahli, orang yang pantas. Laksanakan amanat-amanat dari Allah Subhanahu. Di sini ada dua hal. Pertama, tunaikan amanat. Dan yang kedua, laksanakan amanat, berikan kepada mereka orang-orang yang pantas. Nggih Bang nggih. Nggih. Makanya Rasulullah SAW itu kalau kita perhatikan, kesuksesan pertama Nabi yang membuat semua tercengang, baik lawan ataupun kawan, yang membuat seluruh umat manusia itu angkat topi dengan Rasulullah, hormat kepada Nabi. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat yang sangat mulia dan luhur, yaitu adalah al-amanah. Sampai beliau dijuluki al-amin, walaupun beliau itu adalah seorang manusia yang belum diangkat menjadi nabi. Pak, kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh para sahabat itu lumrah secara logika, karena para sahabat itu adalah murid-muridnya Nabi Muhammad. Gitu. Dipuji sama teman emang biasa, apalagi nek sampean sugih, mesti koncoe sampean mesti muji ya mangke. Nek yotroe kathah mesti akeh koncoe. Mesti dipuji puji. Tapi Rasulullah SAW itu dipuji bukan oleh teman, bukan oleh sahabat yang terkadang itu adalah sebuah hal yang lumrah, tapi dipuji oleh musuh. Musuh. Siapa musuh? Musuh Nabi itu yang paling jelas dan paling keras dan paling kejam kepada Nabi itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal, nggih. Kenal sampai nama Abu Jahal. Musuh Nabi itu sing terkenal ana loro, Pak. Mesti sampean kenali. Yang satu Abu Lahab. Sing siji Abu Jahal. Sampeyan tak kei faedah siji iki, Pak. Abu Jahal dengan Abu Lahab itu yang lebih bengis Abu Jahal. Tapi Abu Jahal itu tidak ada di dalam ayat Al-Quran disebutkan namanya, tapi Abu Lahab ada. Kalau Abu Lahab ada. Dua-duanya penduduk neraka. Tapi nama Allah Abu Lahab diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu. Ya. Sama juga kalau musuh para nabi, ada musuh para nabi yang terkenal dua. Ya, lurus sampai. Yang pertama musuh Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Pak, siapa musuh Nabi Ibrahim? Lu gak iso jawab kok. Aja kayak berkata nih. Tapi ki dek ngarep ngene husuk ngene iso jawab tenan. Ambil nyekil kertas iki mari sing ngene. Belum lahir. Musuh Nabi Ibrahim adalah Raja Namrud.
Kalau musuhnya Nabi Musa siapa? Kenal sampean nggih. Nek Fir'aun terkenal nggih. Terkenal iku viral iku. Viral nek Fir'aun iku viral. Kenapa Fir'aun itu bisa kita kenal? Abu Lahab itu mungkin kita bisa kenal karena ada di dalam Al-Qur'an. Padahal semuanya ini adalah musuh, bahkan Fir'aun itu lebih kejam daripada Namrud. Tapi Fir'aun namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ibarat Pak kasarannya begini. Sampai niku tidak mungkin bisa menghatamkan Al-Qur'an kecuali Anda menyebutkan namanya Fir'aun. Nggih. Nek sampean gak nyebut Fir'aun gak iso hatam Qur'an. Sampean gak iso nyebutkan Abu Lahab, ya sampean gak iso hatam Qur'an. Coba pas surat Al-Lahab sampean gak bocor, tabbat yada titik-titik wa tab. Hatam gak? Hatam? Gak hatam sampean. Tapi kudu disebut tabbat yada Abi Lahab wa tab. Namanya Fir'aun juga ada di dalam Al-Qur'an, bukan hanya sekali. Fir'aun disebutkan lebih dari sekali. Ini faedah ini, Mak. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Sama dulu apa sebabnya? Fir'aun itu loman. Abu Lahab itu loman. Abu Lahab itu loman, sering bagi-bagi. Fir'aun sering bagi-bagi. Makanya sampai niku nek kepingin terkenal siji Pak, kudu akeh bagi-bagi. Nek sampean kangen bagi-bagi insyaallah amin Allahumma. Amin Allahumma. Mane acara al-khidmah iki sampean sing loman metokno kabeh. Nggih. Aja puhung tok mau dikek puhung. Jare nek Kiai Helmi, beb iku lho beb puhung, ya seru nek puhung. Tak pikir pizza aku karo, nek puhung ngeru ya. Itu loman. Ala kulli hal, saya tidak berbicara tentang yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab orangnya loman, Fir'aun orangnya loman. Tapi Nabi Muhammad itu diakui oleh Abu Jahal. Karena apa? Kejujuran yang dimiliki oleh Nabi. Nabi itu sangat jujur ketika akan peperangan Badar. Salah seorang di antara pemuka daripada Quraisy, dari Bani Abdin Najjar, mau perang ini melawan daripada Rasulullah, dilihat ini kok teman kita sendiri, ngapain kita perangi. Dipanggillah Abu Jahal. Kemudian diajak empat mata, wahai Abul Hakam, terkenal dengan Abul Hakam. Bagaimana kamu melihat Muhammad? Muhammad itu dusta enggak kira-kira? Rasul itu bukan Rasul enggak itu Muhammad? Apa jawaban daripada Abu Jahal? La, makadziba Muhammadun qad. Muhammad itu enggak pernah dusta. Laqad samainahul amin. Sungguh kami telah memberikan nama dan julukan kepada Muhammad itu Al-Amin. Abu Jahal mengakui daripada Nabi Muhammad. Terus kenapa kamu nggak mau beriman sama Muhammad? Iya, hanya saja ada sifat iri dan dengki. Kata Abu Jahal, kalau saya beriman kepada Muhammad, maka semua kekuasaan yang ada di kota Mekah akan diambil oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Makanya pentingnya kalau ingin sukses, kalau ingin sukses. Kalau tadi Ustadz Anis mengeluh, kadang-kadang KB dirangkap. Jadi ketua iya, sekretaris iya, bendahara iya. Kalau istilah orang sekarang itu one man one match. Iya. One show. Iya. One man one show. Jadi man of the match. Oh iya. Iki aku iling iki bal-balan iki. Karena kita itu terkadang zaman sekarang itu tidak bisa menjaga amanat.
Dan banyak orang sekarang itu, ya, mereka kepingin pemimpin yang amanat. Pemimpin kita ini sekarang adalah koruptor, pencuri, maling. Kadang-kadang jangan kita teriak di atas, Pak. Di sekitar kita ini loh banyak yang kurang amanat. Sampai nek gampangane saiki. Kadang-kadang lho ana sing teko pengajian, acara istighosaan, acara maulidan, sik kober-kobere. Nggih. Jupuk berkatan loro. Ana wong ana. Ana. Teko. Berkatan loro. Gak apa-apa, gak ketok. Iku lho jeruke lebokno kresek. Gedange sak piringe mlebu. Lo kadang-kadang kita hal-hal remeh seperti begini, ini kita nggak bisa amanat. Bagaimana kita mau membicarakan amanat kepada para petinggi-petinggi yang ada di atas? Sedangkan kita di kalangan bawah itu amanat itu gak hilang, Pak. Hilang amanat yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang melo pengajian, berangkat ambil sandal gapit, mulai sandal kulit, mulai ini sandal la haula, mudah-mudahan jamaah al-khidmah tidak ada. Tapi dulu saya pernah jadi korban dulu. Aku pernah jadi korban, dia mesti tampil gitu, Pak. Mesti tampil ini, korban saya itu. Saya kan ngajar di sana tiap hari Selasa. Saya bawa sandal lumayan elek lah, 50.000-an. Tapi berhubung sing ngati aku Pak ketone api, oh iki api ganteng pasti sandalnya larang iki. Padahal 50.000-an. Biasa itu kalau saya ngajar saya bawa ke dalam gitu. Tak pikir enggak wis sandal 50.000 mosok lagian juga saya kan pede, Pak. Mosok aku sing ngajar sandalku hilang. Tak cekene nyoba. Mari ngajar sembayang mulai tak delok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nong di sandal kuwi. Bayangno, Pak. Sandale kiyaine ilang. Ya apa sampean? Dek gini aman loh. Aman nggih? Aja-aja kok ora-ora ilang sandalku dek iki. Ngalap barokah ya. Nah, kok sandal jepit aja berangkat nek ngalap barokah. Amanat itu begitu penting. Perlu untuk kita lestarikan di dalam kehidupan kita. Karena memang amanat itu adalah dasar daripada kehidupan setiap manusia. Anda berorganisasi, Anda di dalam masyarakat atau tidak, bahkan individual Anda, semuanya berisi daripada amanat. Manusia itu secara sendirian, secara individual berisi amanat yang banyak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan pemimpin tersebut akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Bahkan tubuh yang Anda miliki itu bukanlah milik Anda. Tubuh ini semuanya amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Lu kok bisa, Beb? Kan ini mata-mata saya, tangan-tangan saya. Pak, kalau memang ini tangan milik Anda, kalau memang mata ini milik Anda, kalau Anda wafat dan meninggal, boleh nggak dikasihkan orang? Boleh nggak dikasihkan orang? Nanti ya kalau saya mati, tangan saya kasihkan kepada tetangga sebelah. Mata saya nggak boleh. Dalam hukum fikih hukumnya haram. Kenapa? Begitu Anda meninggal sudah, tubuh Anda wajib untuk dikuburkan. Tidak boleh diberikan kepada siapapun.
Karena ini semuanya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, tangan, kaki, mata, mulut, itu sebetulnya semuanya ditundukkan oleh Allah kepada Anda. Allah tundukkan. Kalau bukan ditundukkan sama Allah, mungkin tangan kita ini ada di sono, kaki ada di sono, mata ada di sana. Loh Pak, Anda kira ini tangan kita ini nggak marah sama kita? Anda kira mata Anda ini semuanya nggak marah sama kita? Ini mata kita ini marah sama kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, marah mata itu kepada kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah dengan tangan, tangan itu marah kepada kita. Cuman oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan. Pembuktiannya nanti di hari kiamat. Lu kok bisa, Beb? Ya, baca surat Yasin itu. Baca surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari ini kata Allah, mulut kunci. Sehingga kan bojo iku dikunci. Iki ojo oleh ngomong iki. Kunci sama Allah. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka laksanakan. Tangan ini ngomong. Ketika manusia ya itu tangannya itu digunakan untuk mencuri, ngecok. Sandalnya kiai hilang. Jepit berkatan loro. Mulut gak ngaku, tidak ya Allah, saya tidak melakukan hal itu. Tangan yang ngomong Pak, kaki yang ngomong, mata berbicara. Itu hadir acara manakiban sing dideloi akhwat-akhwat tok. Tidak ya Allah, mata berbicara, semuanya berbicara. Sampai-sampai mulut ini tadi yang sering berbohong ini protes kepada tangan ini. Qalu lima syahidtum alaina. Kenapa kok kamu itu bersaksi untuk menjerumuskan ke dalam neraka? Pak, sampai tak takoki, percaya enggak nek tangan iso ngomong? Percaya enggak? Percaya? Bu, percaya kalau kaki bisa bicara? Emang kaki ada bibirnya? Enggak ada, kok bisa percaya? Enggak tahu katanya. Ah, saya kasih bukti Bu, saya kasih bukti Bu. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini kotak begini bisa bicara. Kotak ini bisa bicara. Bisa bicara. 200 tahun yang lalu nggak mungkin ada orang akan mengatakan bahwa kaca seperti begini bisa bicara. 200 tahun yang lalu ya mungkin orang kira-kira ada nanti ada gambar, ada televisi, ada ini, terus ada orang bicara. Nggak mungkin 200 tahun yang lalu ada orang, wah itu hayalan itu. Hayalan. Memang kita nggak seakan-akan tidak tergambar tangan bisa bicara. Tapi karena memang kita tidak terbiasa tangan tersebut berbicara. Karena kita nggak pernah melihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala kata, "Qalu lima syahidtum alaina?" Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Yang buat bicara itu Allah. Mulut dia mempunyai fungsi untuk berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Tangan juga bisa oleh Allah difungsikan untuk berbicara. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, beliau mengatakan begini. Waduh, kesuwen iki. Bu, terus ah. Aku sih nyantai loh ya. Aku sih tas teko iki. Jadi sampai 2 jam, 3 jam. Sing sakno iku Habib Muhammad Alatos, Bib, saya sudah datang ke jam 5 mau berangkat. Dalam hati saya, nyindir iki suara acara suwe-suwe iki ceramah.
Ojo suwi-suwi iki ceramah. Betul ya? Nggih. Saya kasih perumpamaan satu, Pak. Tak tutup sama saya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kita kan biasa kalau berjalan pasti pakai kaki toh. Hari kiamat itu orang itu berjalan pakai wajah. Kaki di atas, wajah di bawah. Kaki di atas, wajah di bawah. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kata Imam Ghazali, tengok itu. Kalau Anda kepingin bukti biasa, tengok ular. Ular itu berjalan tanpa kaki. Begitu pula manusia juga bisa berjalan dengan wajah. Begitu pula tangan bisa berjalan. Bisa berbicara, kaki bisa berbicara. Semuanya ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin kesuksesan dalam hal apapun, dahulukan yang namanya amanah. Dahulukan yang namanya kejujuran. Maka niscaya dalam berbagai macam hal kehidupan Anda, itu adalah menjadi solusi yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang mengarahkan kita untuk bisa mengikuti daripada akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW, khususnya di dalam al-amanah ini, sehingga nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah tangan kita, tidaklah kaki kita, tidaklah mata kita, semuanya akan bersaksi menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'alna wala ma ma'ana wala ma fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma la taj'al a'dha'ana hujjatan 'alaina ya rab, la taj'al a'dha'ana hujjatan 'alaina ya rab. Allahumma la taj'al a'dha'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin fi yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ala ma nawahu aba'una wa ajdaduna wa salafuna salihun wa ala ma nahahu Asy-Syaikh Muhammad Uthman Al-Ishaqi wa Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi an Allah yuslih ahwalana ila ahsanil hal. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.